Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar kitab Jurmiyah di bab yang pertama, yaitu bab kalam. Nah, di sini saya tuliskan poin penting dalam bab kalam, ada 4 poin. Yang pertama, kita mengetahui definisi kalam, definisi kalimah, macam kalimah, dan juga ciri-ciri kalimah. Manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita paham bab kalam adalah yang pertama, kita bisa membedakan mana kalam, mana pembicaraan yang baik, mana yang tidak baik. Lalu kita juga bisa membedakan kalimah satu dengan kalimah yang lain, karena dalam kalam atau dalam pembicaraan itu terdiri dari beberapa kalimah. Jadi kalimah satu apa, kalimah yang kedua apa, dan seterusnya. Saya juga gambarkan sedikit tentang kalam dan kalimah di sini. Nah, kalam dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, sedangkan kalimah dalam bahasa Indonesia disebut kata. Kita mulai dari kalam dulu ya. Karena kalam dalam bahasa Arab itu adalah susunan dari beberapa kalimah. Susunan dari beberapa kalimah, misalkan contoh ta'allama itu satu kalimah, disusun dengan domir tu, itu kalimah juga, maka menjadi ta'alam tu, menjadi saya, artinya saya belajar, itu sudah kalam. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata. Misalkan kata saya disusun dengan kata belajar, maka menjadi saya belajar, itu sudah satu kalimat. Sedangkan kalimah dalam bahasa Arab adalah susunan dari beberapa huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah disusun-susun terus punya arti, maka menjadi kalimah namanya. Contohnya hamzah disusun dengan nun, disusun dengan alif, maka menjadi ana, itu punya arti saya. Lalu kata dalam bahasa Indonesia adalah susunan huruf abjad atau huruf A, B, C, D disusun menjadi punya arti, maka menjadi sebuah kata. Misalkan S disusun dengan A, disusun dengan Y, disusun dengan A, menjadi saya. Itu sudah menjadi sebuah kata. Nah, itu gambaran kalam dan kalimah. Kalam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah kata. Oke, langsung kita memasuki bab kalam di kitab Jurmiyah. Nah, di sini ada bagan ya dari definisi kalam. Lalu di sini ada tanya jawabnya. Jawab tentang bagan tersebut, lalu nanti lanjut ke kalimah dan seterusnya. Kita mulai dari definisi kalam dulu. Definisi tentang kalam. Ta'riful kalami, definisi kalam. Definisi kalam yaitu al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi sebuah kalam harus memenuhi 4 syarat ini, harus al-lafdu, harus murakkabu, harus mufidu, harus bil wad'i. Apa itu al-lafdu? Al-lafdu adalah as-sautu al-musta'milu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, artinya suara yang berbahasa Arab. Nah, lafdu ini adalah berbahasa Arab. Setiap kalam menurut ulama ahli nahwu harus berbahasa Arab. Lalu al-murakkabu. Apa itu al-murakkabu? Ma turukiba min kalimataini fa aksaro tarkiban isnadian. Jadi susunan kalimah yang terdiri minimal 2 kalimah atau lebih, yang berupa susunan isnadi. Kenapa di sini susunannya harus berbentuk susunan isnadi? Karena hanya susunan isnadilah yang bisa membuat mufid, yang bisa memahamkan terhadap orang lain. Nanti di bawah ini ada penjelasan tentang susunan isnadi. Lalu al-mufidu. Al-mufidu ini artinya ma'afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, yaitu sebuah susunan yang bisa berfaedah sehingga bisa membuat pemahaman kepada orang lain. Orang lain tidak akan menanyakan tentang perkataan itu, artinya sudah paham. Nah, dari susunan yang memahamkan di sini adalah susunan isnadi namanya, tarkiban isnadian. Nanti kita bahas isnadi. Lalu yang terakhir bil wad'i atau al-qasdu awil arabiyyu. Dari bil wad'i bisa dimaknai disengaja, bisa dimaknai bahasa Arab. Nah, itu al-qasdu. Nah, jadi kalam ini harus mencangkup 4 syarat ini. Harus al-lafdu berbahasa Arab, harus al-murakkabu, harus tersusun dari beberapa kalimah,
Dan susunannya harus susunan yang isnadi. Karena apa? Karena susunan isnadilah yang bisa memahamkan orang lain. Lalu juga harus disengaja. Nah, susunan isnadi bagaimana? Susunan isnadi atau murakkabun isnadiyun adalah terdiri dari fiil fa'il, fiil beserta fa'ilnya, mubtada beserta khobarnya, syarat beserta jawabnya. Jadi 3 jenis susunan inilah yang bisa memahamkan kepada orang lain. Nanti susunan dalam bahasa Arab tidak hanya 3 jenis ini, tapi yang bisa memahamkan hanya 3 jenis ini. Fiil menyebutkan fa'ilnya, mubtada menyebutkan khobarnya, syarat menyebutkan jawabnya. Tetapi nanti kita akan bahas fiil, fa'il, mubtada, khobar itu di bab-bab yang setelahnya ya. Kita di sini cuma dikasih tahu dulu bagaimana sebuah kalam atau perkataan yang baik itu, yaitu harus berbentuk susunan isnadi. Misalkan contohnya yang pertama fiil fa'il, ja'a zaidun. Ja'a datang, siapa? Zaidun, Zaid. Ja'a ini sebuah pekerjaan ya, fiil, lalu fa'ilnya, pelaku pekerjaannya Zaid. Ketika ada orang mengatakan fiil fa'il atau pekerjaan sudah menyebutkan orang yang melakukan pekerjaan, maka ini sudah dianggap memahamkan oleh ulama ahli nahwu, sudah dianggap bisa memahamkan. Jadi memahamkan itu bukan dilihat dari orang yang berkata, bukan dilihat dari orang yang diajak bicara, tetapi dari isinya, isi perkataannya. Kalau isi perkataan itu berupa susunan yang isnadi, maka ya sudah memahamkan, walaupun yang mendengarkan misalkan nggak paham. Lalu selanjutnya contoh yang isnadi mubtada khobar, Zaidun qaimun. Zaidun bermula Zaid, itu qaimun orang yang berdiri. Nah, ketika ada orang yang mengabarkan Zaid orang yang berdiri, nah itu sudah dianggap memahamkan gitu. Syarat menyebutkan jawab atau jika menyebutkan maka. In yakum Zaidun yakum amrun. Jika in yakum Zaidun, jika Zaid berdiri, yakum amrun, maka Umar juga ikut berdiri. Nah itu ketika menyebutkan jika sudah menyebutkan maka sudah dianggap memahamkan. Itu sedikit gambaran tentang kalam, yang sebenarnya kalam ini berfungsi ketika mendengar perkataan yang tidak memenuhi syarat ya. Tetapi kalau kita untuk membaca kitab, membaca hadis, apalagi Al-Quran, itu kan sudah pasti kalam semua. Jadi kita tidak usah membedakan ini kalam belum, ini kalam atau tidak. Kalau ketika membaca Al-Quran atau hadis ya, bahkan kitab-kitab ulama sudah pasti memenuhi syarat kalam gitu. Lalu selanjutnya kita bisa memahami, menghafal dengan tanya jawab di bawah ini ya. Yang pertama, ketika kita nanti mengajar, kita bisa menanyakan definisi kalam. Apa itu definisi kalam? Huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Artinya, kalam yaitu lafaz yang tersusun dan berfaedah serta disengaja. Definisi al-lafdu, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Definisi al-murakkabu, susunan yang terdiri minimal dari 2 kalimah atau lebih. Definisi al-mufidu, susunan kalimah yang berfaedah yang bisa memahamkan kepada orang lain. Definisi bil wad'i, disengaja mengucapkan dengan sadar. Lalu susunan yang berfaedah yang bisa memahamkan orang lain itu seperti apa? Yaitu yang berupa susunan isnadi. Ada berapa susunan isnadi? Ada 3. Sebutkan: fiil, fa'il, mubtada, khobar, syarat, jawab. Contoh fiil yang fiil fa'il, qoma Zaidun. Contoh mubtada khobar, Zaidun qaimun. Contoh syarat jawab, in yakum Zaidun yakum amrun. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan definisi kalimah. Di sini ada bagannya. Di sini juga ada tanya jawab tentang bagan definisi kalimah. Ta'riful kalimah atau dalam bahasa Indonesia kata ini ya. Jadi definisi kalimah dalam bahasa Arab adalah al-lafzu al-mufidu al-mufradu. Lafaz yang mempunyai arti satu, itu namanya kalimah, atau dalam bahasa Indonesia kata gampangnya. Jenis kata di dalam bahasa Arab atau jenis kalimah dalam bahasa Arab itu cuma ada 3, isim, fiil, dan huruf ya. Jenis kalimah isim, jenis kalimah fiil, dan jenis kalimah huruf. Jadi di dalam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu terdiri dari isim, fiil, huruf ya. Tidak ada yang lain, hanya isim, fiil, huruf. Dan nanti kita untuk latihan bisa membedakan mana yang isim, mana yang fiil, dan mana yang huruf. Kalau kalimah isim jumlahnya banyak sekali,
Kalau fiil juga banyak, yang jumlahnya terbatas itu ya kalimah huruf. Jadi nanti kalimah huruf mungkin perlu sedikit dihafalkan ya, karena kalimah huruf jumlahnya sekitar 100 tidak sampai ya, jadi perlu dihafalkan. Kalau kalimah isim dan fiil itu kan banyak sekali ya, jadi susah untuk dihafalkan. Nah, untuk cara mengetahui mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf, maka ada 2 langkah. Yang pertama nanti kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat isim nanti setelah ini ada ciri-cirinya. Kalau tidak ada ciri-cirinya, maka kita harus kembalikan ke definisi dan artinya. Definisi kalimat isim kita pelajari dulu ya. Nanti ketika sudah kita mempelajari tentang kalimat isim, fiil, huruf, nanti kita coba latihan untuk membedakan mana yang isim, mana yang fiil, dan mana yang huruf. Aqsamul kalimah, kalimah ada 3 macam, ada isim, fiil, dan huruf. Yang pertama kalimat isim, definisinya adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin, yaitu kalimat yang sudah punya arti, sudah punya makna, dan tidak bisa dibersamai zaman. Kalimat isim selamanya tidak bisa dibersamai zaman. Zaman yang dimaksud adalah waktu, sedang, sudah, dan akan ya. 3 zaman, 3 waktu. Waktu sudah, waktu sedang, dan waktu akan. Tidak pernah bisa. Misalkan contoh di sini Zaidun, Muslimun, Masjidun. Zaid adalah nama orang. Ini kalimat isim ya. Ini tidak bisa dibersamai dengan zaman. Tidak bisa sedang Zaid, sudah Zaid, akan Zaid. Tidak bisa. Nah, itu ciri-ciri atau pengertian dari kalimat isim. Dalam bahasa Indonesia, isim itu lebih dikenal sebagai kata benda. Misalkan kitab, buku. Buku tidak bisa dibersamai zaman. Sedang buku, akan buku, sudah buku. Pokoknya setiap kalimat isim tidak bisa dibersamai dengan zaman. Lalu kalimat fiil, definisinya adalah kalimatud dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Ini agak kebalikan dengan kalimat isim. Kalau kalimat fiil itu dia sudah punya arti, tetapi kalimat fiil ini selalu bisa dibersamai dengan zaman. Zaman sudah, zaman sedang, dan zaman akan. Misalkan di sini nasoro yansuru unsur. Nasoro artinya menolong. Menolong ini bisa dibersamai zaman. Misalkan sedang menolong bisa. Sudah menolong, akan menolong bisa. Doroba yadribu idrib, doroba memukul, sudah memukul bisa. Nah, itu ciri definisi kalimat fiil ya. Dia selalu bisa dibersamai dengan salah satu 3 zaman, sudah, sedang, atau akan. Atau dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal sebagai kata kerja ya. Kalimat fiil itu kata kerja. Lalu yang ketiga kalimat huruf. Kalimat huruf adalah kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna yang sempurna jika disambung, jika digandengkan dengan kalimat lain. Sebenarnya kalimat huruf ini ada 2 macam, ada 2 jenis ya. Kalimat huruf yang mabani dan ma'ani. Yang dimaksud di sini adalah kalimat huruf yang ma'ani. Kalimat huruf yang mabani itu adalah kalimat yang untuk bahan sebagai disusunan kalimat. Misalkan huruf mabani itu kalimat huruf yang seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta. Nah, itu namanya huruf mabani, tidak punya arti dia. Tapi ketika kalimat huruf ma'ani yang dimaksud di sini adalah kalimat yang punya arti, sudah huruf kalimat huruf tapi sudah punya arti. Misalkan fi, an, ala, min itu sudah punya arti. Tetapi dia artinya tidak akan sempurna kalau belum disambungkan atau digandengkan dengan kalimat lain. Misalkan fi itu sudah punya arti tetapi artinya kurang sempurna kalau tidak digandengkan dengan lafal lain. Misalkan fil baiti, fil masjidi, itu dia akan lebih sempurna begitu ya. Itu gambaran kalimat huruf. Contohnya min, fi, an, ala di sini ya. Nah, itu definisi kalimat isim, fiil, huruf. Nah, ketika nanti kita tidak melihat ciri-ciri pada suatu teks ya, tidak melihat ciri-ciri isim kah atau tidak melihat ciri-ciri, maka kita lihat definisinya ini. Cocok yang mana? Kan karena isim, fiil, huruf itu berbeda ya. Nanti kita pelajari definisinya setelah ini. Nah, ini ada tanya jawab tentang definisi kalimat. Yang pertama,
Definisi kalimat apa? Al-lafdu al-mufidu al-mufradu. Artinya lafaz yang bermakna satu atau satu kata. Ada berapa macam kalimat? Ada 3. Sebutkan isim, fi'il, dan huruf. Definisi kalimat isim, kalimat yang sudah menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak bisa bersamaan dengan salah satu 3 zaman madi, hal, atau istiqbal. Madi itu zaman sudah, hal itu sedang, istiqbal itu akan. Contoh kalimat isim, Zaidun, Muslimun, Masjidun. Definisi kalimat fi'il, kalimat yang sudah menunjukkan makna dengan sendirinya dan selalu bersamaan dengan salah satu dari 3 zaman madi, hal, atau istiqbal. Contohnya, nasoro, yansuru, unsur, doroba, yadribu, idrib. Lalu definisi kalimat huruf, kalimat yang menunjukkan makna dengan sempurna jika disambungkan atau digandengkan dengan kalimat lain. Contohnya, min, fi, an, ala, ruba, ba, kaf, lam, ila, wawu, alba'u, ata'u. Ini di kalimat huruf yang disebutkan di kitab Jurmiyah ada 12 ya. Yang 9 ini huruf jar, yang 3 ini adalah huruf qasam atau huruf yang untuk sumpah. Lalu selanjutnya kita ke tanda-tandanya ya. Untuk mengetahui itu kalimat isim atau kalimat fi'il, kita perlu mengetahui definisinya dan tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda kalimat isim dulu yang pertama. Ini tanda kalimat isim ada 4. Yang pertama bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa dukhuli hurufil khafdi wal qasam. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama di i'robi jar. Setiap kalimat yang di i'robi jar pasti kalimat isim. Nah, kalimat di i'robi jar nanti kita bahas di bab i'rob ya. Gampangannya di i'robi jar ya di harokati kasroh begitu. Gampangannya. Walaupun jar itu tidak selalu kasroh. Tapi ini gampangannya untuk memudahkan kita. Setiap kalimat yang harokatnya kasroh itu pasti kalimat isim. Itu ciri yang pertama. Yang kedua wat tanwini. Setiap kalimat kalau ada tanwinnya pasti kalimat isim. Kenapa? Karena kalimat fi'il tidak mungkin ditanwin. Tidak ada kalimat fi'il yang ditanwin. Wa dukhulil alifi wal lam. Ada alif lamnya di depan. Ada alif lamnya. Contohnya nih alhamdu ar-rahman ar-rahim. Ya, setiap kalimat yang ada alif lamnya di depan itu pasti kalimat isim. Yang ada tanwinnya tadi contohnya zaidun, muslimun. Yang di harokati kasroh bismi Allahi. Nah ini pasti kalimat isim. Ya. Terus ciri yang keempat yaitu kemasukan huruf jar dan huruf qasam atau jatuh setelah huruf jar. Ya. Jadi huruf jar itu yang tadi di atas ada 9, huruf qasam ada 3. Ada setiap lafal yang jatuh atau yang terletak setelah huruf jar dan huruf qasam itu pasti kalimat isim. Tidak ada fi'il yang terletak setelah huruf jar atau huruf qasam. Misalkan contoh fil masjidi, fi ini huruf jar, maka setelah fi sudah pasti kalimat isim. Dalam al-masjid ini ada 3 ciri. Yang pertama kemasukan fi atau kemasukan huruf jar, yang kedua ada alif lamnya, yang ketiga di i'robi jar atau di harakati kasroh. Nah itu ya, itu ciri-ciri kalimat isim ada 4. Pokoknya terdapat salah satunya itu sudah pasti kalimat isim. Lalu ciri-ciri kalimat fi'il juga ada 4. Yang pertama jatuh setelah qad, jatuh setelah sin, jatuh setelah saufa, jatuh ada tak tanisnya. Ada 4 ya. Yang contoh kemasukan qad ya. Qad ini bisa masuk ke fi'il karena nanti di bab fi'il ada 3 macam fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nanti ya itu jenis-jenis fi'il. Lalu qad ini bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari'. Misalkan qad qoma, qad yaqumu. Nah, atau qad qomat as-shalah, qad qomat as-shalah. Nah, misalkan ya. Jadi koma di sini pasti kalimat fi'il. Kenapa? Karena terletak setelah qad. Yaqumu ini juga pasti kalimat fi'il. Kenapa? Karena terletak setelah qad. Ya. Terus terletak setelah sin saufa, sin dan saufa. Nah, sin saufa ini hanya masuk ke fi'il mudhari'. Tidak pernah masuk ke fi'il selain fi'il mudhari'. Misalkan sayaqumu. Ya, yaqumu ini pasti kalimat fi'il. Kenapa? Karena terletak setelah sin. Saufa yaqumu, saufa ta'lamun. Misalkan berarti yaqumu di sini pasti kalimat fi'il. Kenapa? Karena terletak setelah saufa. Qomat, lalu yang terakhir tandanya adalah ada tak tanisnya. Tak tanis ini ya. Qomat, tak yang menunjukkan fa'ilnya perempuan dan disukun atau mati. Qomat
dorobat. Nah ini kalau ada tak tanis seperti ini pasti kalimah fi'il ya. Dan ini pasti kalimah fi'il madi. Nah itu ciri-ciri kalimah fi'il. Jadi setiap ada lafal yang jatuh setelah lafal-lafal ini, maka dia pasti kalimah fi'il. Ini sudah agak berbeda kalimah dan sangat berbeda kalimah isim dan kalimah fi'il. Lalu ciri-ciri kalimah huruf. Kalimah huruf adalah ciri-cirinya ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimah huruf ciri-cirinya adalah tidak pantas kemasukan ciri-ciri isim, tidak pantas kemasukan ciri-ciri fi'il. Jadi kalimah huruf itu selamanya tidak bisa ada tanda isimnya, tidak bisa ada tanda fi'ilnya. Tidak mungkin ya. Misalkan gambarannya seperti ini. Mislu ha fi jim ha kho. Jadi kalimah huruf ini bagaikan ha pada jim ha kho ya. Karena ha ini tidak ada titik di tengah, tidak ada titik di atas. Kalau kho ini, kalau jim dulu, jim titik di tengah, kho titik di atas, artinya tandanya jelas. Tapi kalau ha ini tidak ada titik di tengah, tidak ada di titik di atas, seperti hanya kalimah huruf. Lalu kita ada tanya jawabnya di sini. Kita bisa menanyakan nanti kalau kita mengajar, kita suruh dihafalkan jawabannya ini ya. Ada berapa ciri kalimah isim? Ada 4. Sebutkan di i'rab jar, kemasukan tanwin, masukan alif lam, jatuh setelah huruf jar dan jatuh setelah huruf qasam. Contohnya bismillahi. Contoh yang kemasukan tanwin zaidun, muslimun, masjidun. Contoh yang kemasukan alhamdulillahi. Contoh yang kemasukan huruf jar fil masjidi alal kitabi. Contoh huruf jar ada berapa? Kita sebutkan lagi huruf jar min, fi, an, ala, ruba, ba, kaf, lam, ila. Huruf qasam, contohnya yang kemasukan qasam wallahi, billahi, tallahi. Ada berapa huruf qasam? 3. Wawu, ba, dan ta. Ciri-ciri kalimah fi'il ada berapa? Ada 4. Sebutkan kod, kemasukan kod, sin, saufa, tak tanis, as-sakinah. Kalau kod masuk ke fi'il apa? Bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari'. Contohnya qad qoma, qad yaqumu. Sin saufa masuk ke fi'il apa? Hanya masuk ke fi'il mudhari' saja. Contohnya sayaqumu, saufa yaqumu. Tak tanis masuk ke fi'il apa? Hanya masuk ke fi'il madi. Contohnya qomat, dorobat. Sebutkan ciri kalimah huruf. Tidak pantas kemasukan ciri isim dan tidak pantas kemasukan ciri fi'il. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ha di dalam jim ha kho. Jim titiknya di tengah, kho titiknya di atas, dan ha tidak ada titik di tengah, tidak ada titik di atas seperti tanda kalimah huruf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami tentang definisi kalam, definisi kalimah, ciri-ciri kalimah, macam-macam kalimah, dan pada intinya nanti kita bisa membedakan antara kalimah yang satu dengan kalimah lain. Caranya dengan cara kita melihat ciri-ciri dan melihat definisi masing-masing kalimah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti kita akan lanjut dengan latihan soal ya. Silakan teman-teman juga nanti untuk sorogan dan menjawab soal lalu dikirimkan ke grup. Terima kasih. Kita lanjut di bab yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.